Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tabi pun, hari ini kita akan membahas tentang transmisi data. Kita akan bahas apa saja ya? Hari ini kita akan membahas materi, contoh soal dan latihan soal. Sebelum itu, mari kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa menurut agama dan masing-masing. Berdoa dimulai. Apa kalian tahu apa itu transmisi data? Transmisi data merupakan pengiriman pesan dan sebagainya yang baik dalam bentuk tulisan, suara, gambar bergerak dari seseorang kepada orang lain maupun benda lain. Contoh sederhana dalam transmisi data adalah ketika ada seseorang yang ingin berbicara kepada orang lain. Proses transmisi data itu dapat berlangsung secara satu arah maupun dua arah. Transmisi data secara digital yaitu proses transmisi data yang dilakukan dalam sistem digital atau peralatan yang menggunakan sistem pengodaan data secara digital biner. Alat-alat digital yang akan kita pelajari yaitu alat yang pertama adalah televisi. Televisi adalah alat yang mampu menerima data dalam gambar dan suara secara bersamaan dan berlangsung searah. Pada awalnya, televisi menggunakan sistem transmisi analog. Namun, dengan adanya kemajuan teknologi, siaran televisi analog diganti menjadi siaran televisi digital. Transmisi data dari stasiun pemancar televisi ke penerima berupa bit, data seperti yang ada pada komputer. Selanjutnya adalah ponsel. Ponsel memiliki kemampuan melakukan komunikasi dua arah. Saat ini, hampir setiap orang di Indonesia memiliki ponsel. Ponsel dapat dimanfaatkan untuk komunikasi dasar atau bahkan ke dalam fungsi hiburan. Ponsel tidak perlu disambungkan ke jaringan telepon menggunakan kabel. Saat ini, Indonesia mempunyai dua jaringan telepon nirkabel, yaitu sistem GSM atau Global System for Mobile Telecommunication dan sistem CDMA atau Code Division Multiple Access. Di dalam ponsel terdapat sebuah pengeras suara, mikrofon, papan ketik atau keyboard, tampilan layar, dan power circuit board dengan mikroprosesor yang membuat setiap telepon seperti komputer mini. Terdapat beberapa cara untuk melakukan transmisi data menggunakan telepon seluler atau ponsel. Yang pertama adalah panggilan dari telepon genggam ke telepon rumah. Ini melalui antena wireless terdekat dan diubah oleh pengantar wireless ke sistem telepon landline tradisional. Yang kedua adalah panggilan dari telepon genggam ke telepon genggam. Dan yang terakhir adalah panggilan jarak jauh. Transmisi data ini menggunakan panggilan antar negara atau fiber optic. Alat selanjutnya atau alat yang ketiga adalah komputer. Komputer adalah sekumpulan alat elektronik yang saling bekerja sama, menerima data atau input, mengolah data atau proses, dan memberikan informasi atau output, serta terkoordinasi di bawah kontrol program yang disimpan di dalam memorinya. Informasi yang dapat disimpan dapat berupa gambar, suara, video, dan lain-lain, yang disimpan dalam satu sel yang dinamakan byte. Jika komputer terhubung ke jaringan baik lokal maupun interlokal, proses transmisi datanya pun dapat dilakukan secara digital. Dan alat yang terakhir adalah alat penyimpanan data. Penyimpanan data adalah sebuah benda elektronik yang dapat menyimpan data-data elektronik seperti gambar bergerak, suara, tulisan, dan lain-lain, dengan tujuan agar dapat dibuka kembali atau digunakan kembali. Alat penyimpanan data dikenal sebagai computer data storage merujuk pada media penyimpanan cakram optik. Beberapa jenis alat penyimpanan data yang populer dalam dunia komputer seperti flash disk, micro SD, dan hard disk. Dan kita akan masuk ke contoh soal. Kawan-kawan dapat melihat soal di atas dan pause videonya ya, dan melanjutkannya setelah sudah menjawab soalnya. Soalnya adalah mengapa televisi digital lebih banyak dipilih dibandingkan televisi analog. Jadi, jawabannya adalah TV digital. TV digital dipilih karena punya banyak kelebihan dibandingkan TV analog. Teknologi ini punya ketahanan terhadap efek interferensi, draw, dan fading, serta kemudahannya untuk dilakukan proses perbaikan atau recovery terhadap sinyal yang rusak akibat pengiriman atau transmisi sinyal. Di samping itu,
TV digital menyajikan gambar dan suara yang jauh lebih stabil dan resolusi yang lebih tajam ketimbang TV analog. Kelebihan lainnya adalah ketahanan terhadap perubahan lingkungan yang terjadi karena pergerakan pesawat penerima untuk penerimaan mobile. Misalnya, di kendaraan yang bergerak sehingga tidak terjadi gambar yang bergoyang atau berubah-ubah kualitasnya, seperti yang ada pada TV analog pada saat ini. Dan soal selanjutnya adalah kelebihan flash disk dibandingkan disket. Jawabannya adalah karena flash disk dapat menampung kapasitas yang lebih besar dibandingkan disket. Flash disk dapat di-scan dengan mudah apabila terdapat virus di dalamnya. Flash disk dapat dengan mudah dipindahkan dari satu komputer atau laptop ke komputer atau laptop lain. Flash disk mudah dibawa kemana-mana karena bentuknya kecil dan ringan. Serta harga flash disk yang relatif murah. Serta transfer data oleh flash disk berlangsung cepat. Kita akan masuk ke latihan soal. Soal yang pertama adalah perhatikan penjelasan berikut. 1. Tahan terhadap efek interferensi. 2. Kualitas gambar yang lebih baik. 3. Daya listrik yang digunakan maksimal. 4. Spektrum gelombang secara acak. Kelebihan televisi digital ditunjukkan oleh angka. Pembahasannya adalah siaran menggunakan sistem digital memiliki ketahanan terhadap gangguan dan mudah untuk diperbaiki. Kode digitalnya melalui kode koreksi error. Akibatnya, TV digital memiliki hasil siaran dengan kualitas gambar dan warna jauh lebih baik daripada dihasilkan televisi analog. Sistem televisi digital menghasilkan pengiriman gambar yang jernih dan stabil meski alat penerima siaran berada dalam kondisi bergerak dengan kecepatan tinggi. Jadi, pilihan yang benar adalah A. Soal selanjutnya adalah keuntungan dasar sebuah hard disk dibandingkan flash disk. Jadi, kelebihan flash disk yaitu yang pertama, kapasitas memori yang dibuat lebih besar daripada beberapa jenis disk lainnya, bahkan dapat melebihi 1 TB. Kedua, ukuran tidak terlalu besar ibarat diary book, serta dapat diperbaiki atau repair jika rusak. Jadi, pilihan yang benar adalah E. Soal selanjutnya adalah peralatan berikut yang mempunyai sifat transfer data dua arah adalah. Jawabannya adalah telepon seluler atau ponsel adalah alat yang mempunyai kemampuan untuk melakukan komunikasi secara dua arah. Jadi, pilihan yang benar adalah C. Soal selanjutnya adalah prinsip dasar penyimpanan data secara online. Jadi, pembahasannya adalah banyak sekali kelebihan atau keuntungan menggunakan online storage dibandingkan media penyimpanan konvensional. Berikut beberapa kelebihan media penyimpanan online. Yang pertama, dapat difungsikan sebagai penyimpanan utama maupun backup. Yang kedua, tidak perlu menyediakan media penyimpanan fisik sendiri. 3. Tidak memakan tempat. 4. Dapat diakses di mana saja dan kapan saja dengan internet. Jadi, pilihan yang benar adalah E. Soal berikutnya adalah kemampuan dasar sebuah ponsel dari berbagai generasi adalah mampu digunakan untuk. Pembahasannya adalah selain berfungsi untuk melakukan dan menerima panggilan telepon genggam umumnya juga mempunyai fungsi penerima dan pengiriman pesan singkat atau short message service atau yang biasa disebut dengan SMS. Ada pula penyedia jasa telepon genggam di beberapa negara menyediakan layanan generasi ketiga atau 3G dengan menambahkan jasa video phone sebagai alat pembayaran maupun untuk televisi online di telepon genggam mereka. Intinya, kemampuan dasar ponsel adalah melakukan dan menerima panggilan telepon. Jadi, pilihan yang benar adalah A. Berikutnya, perhatikan jenis-jenis media penyimpanan berikut. Yang pertama, Dropbox. Kedua, Mediafire. Ketiga, flash disk. Keempat, hard disk. Jenis media penyimpanan yang termasuk cloud storage ditunjukkan pada angka. Pembahasannya adalah flash disk dan hard disk merupakan media penyimpanan data yang ada bentuk fisiknya. Sedangkan Mediafire dan Dropbox merupakan media penyimpanan data online tanpa memerlukan bentuk fisik dari alat penyimpanan. Jadi, pilihan yang benar adalah A. Selanjutnya, sistem telepon seluler yang menawarkan pendekatan baru dan solusi infrastruktur yang mengintegrasikan teknologi wireless yang telah ada termasuk wireless broadband atau WeBro,
802.16a, CDMA, wireless, LAN, dan Bluetooth. Dinamakan telepon seluler generasi. Jadi, pembahasannya adalah generasi ini disebut fourth generation atau 4G. 4G merupakan sistem telepon genggam yang menawarkan pendekatan terbaru dan solusi infrastruktur yang mengintegrasikan teknologi nirkabel yang telah ada, termasuk wireless broadband atau WeBro, 802.16a, CDMA, wireless LAN, Bluetooth, dan lain-lain. Sistem 4G berdasarkan heterogenitas jaringan IP yang memungkinkan pengguna untuk menggunakan beragam sistem kapan saja dan di mana saja. 4G juga memberikan penggunaan kecepatan tinggi, volume tinggi, kualitas baik, jangkauan global, dan fleksibilitas untuk menjelajahi berbagai teknologi yang berbeda. Terakhir, 4G memberikan pelayanan pengiriman data cepat untuk mengakomodasi beberapa aplikasi multimedia seperti video conferencing, online game, dan lain-lain. Jadi, pilihan yang tepat adalah D. Soal ke-8 adalah perhatikan ciri-ciri berikut. 1. 3 standar untuk dunia telekomunikasi, yaitu Enhanced Data Rates for GSM Evolution atau EDGE, Wideband CDMA, dan CDMA 2000. Yang kedua, biaya relatif mahal. 3. Kurang cakupan jaringan. Ciri-ciri tersebut menunjukkan telepon seluler generasi. Jadi, generasi ini disebut juga 3G, yang memungkinkan operator jaringan untuk memberi pengguna mereka jangkauan yang lebih luas, termasuk internet sebaik video call berteknologi tinggi. Dalam 3G, terdapat 3 standar dunia telekomunikasi, yaitu Enhanced Data Rate for GSM Evolution atau EDGE, Wideband CDMA, dan CDMA 2000. Pada generasi ini, telepon genggam mulai dimasukkan sistem operasi yang sering disebut smartphone, sehingga membuat fitur semakin lengkap bahkan mendekati fungsi komputer personal. Sistem operasi yang digunakan antara lain terdapat Android, iOS, Symbian, dan Windows Mobile. Jadi, pilihan yang tepat adalah C. Soal ke-9 adalah koneksi tanpa kabel dengan menggunakan teknologi radio sehingga pemakaiannya mentransfer data dengan cepat dan aman disebut. Jadi, Wi-Fi atau wireless fidelity adalah koneksi tanpa kabel sehingga pemakainya dapat mentransfer data dengan cepat dan aman. Wi-Fi tidak hanya digunakan untuk mengakses internet, namun Wi-Fi dapat digunakan untuk membuat jaringan tanpa kabel di perusahaan. Teknologi jaringan tanpa kabel menggunakan frekuensi tinggi, yakni berada pada spektrum 2,4 GHz. Wi-Fi memiliki pengertian yaitu sekumpulan standar yang digunakan untuk jaringan lokal nirkabel, wireless local area network atau WLAN, yang didasarkan pada spesifikasi IEEE 802.11. Salah satu kelebihan dari Wi-Fi adalah praktis, tidak perlu repot memasang kabel network. Jadi, pilihan yang tepat adalah A. Soal terakhir adalah perhatikan informasi-informasi berikut. 1. Tahan terhadap efek interferensi. 2. Penerimaan yang lebih jelas pada saat bergerak atau mobile. 3. Tidak membutuhkan antena pemancar. 4. Tanpa adanya interferensi gelombang. Kelebihan televisi digital ditunjukkan oleh angka. Jadi, jawabannya adalah siaran menggunakan sistem digital memiliki ketahanan terhadap gangguan dan mudah untuk diperbaiki kode digital melalui kode koreksi error. Kita juga tidak lagi dipusingkan dengan penyediaan infrastruktur seperti pemancar dan lain-lain. Karena itu, sudah dibangun dan disediakan oleh penyelenggara multiplexing. Jadi, jawaban yang benar adalah B. Sekian pembelajaran kita hari ini. Data fisika sangat dekat dengan kehidupan kita sehari-hari ya. Jangan lupa belajar dan baca bukunya ya. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.